ngomong kalau di kalau di tempatnya Suneo itu 15 cetok. Tapi sebenarnya bukan stem cell, tapi sekretom. Jadi buat yang sudah pernah treatment di klinik Athena, membayar stem cell 15 juta, kamu kena prank sama Suneo soal stem cell gitu. Ya kan? Mau sampai kapan wahai DRL kamu akan membodohi masyarakat Indonesia ya? Yang mereka ke klinik kamu itu kan rata-rata orang berduit ya, meskipun 15 juta buat mereka itu uang yang nggak besar, tapi kan mereka ngarepin stem cell beneran, bukan sekretom. Itu 15 juta kalau sekretom itu bisa 8 kali loh. Tapi bisa bayar pakai BPJS gak? Kagak bisa lah. Ya kali kan, punyanya Suneo bisa pakai BPJS. Nggak bisa. Ya ampun. Nggak bisa. Nggak bisa pakai BPJS. Gitu. Terus apalagi itu tadi dibahasan SIP tadi belum selesai soal SIP. Surat izin Praktek. Oke. Surat izin pangkal. Surat izin apa? Pangkalan. Pangkalan. Emang ada? Nggak ada. Jadi Doktif itu kan akhirnya ke Palembang. Lalu Datanglah tadi ya kan. jual pempek. Mendaftar. Aduh. Oh enggak. Oh iya, datang ke Palembang. Ke Palembang. Daftar kan, udah. Sambil Doktif lihat, mana sih izin prakteknya ini? Ada. Tadi kan pada saat Doktif masuk ke klinik Glow Skin di bawah tuh ada prakteknya. Dokter Nanang Masani. Terpampang nyata, bisa dibaca. Nah, Doktif cari-cari. Dan dia mengakui sih guys, mengakui. Ada nggak dipajang? Enggak. Gitu. Mengakui. Nah, di depan nggak ada. Di lantai 1 nggak ada. Lantai 1 nggak ada. Ketemulah Doktif dengan dokternya. Di belakang dokternya tuh ada 3 SIP guys, ada 3. Ingat ya, ada 3. Dan itu nggak ada nama Richard. Nggak ada. Oke. Dah, selesai. Keluarkan Doktif nggak berani treatment stem cell karena ternyata dia mengakui, oh bukan dok, treatment stem cell kita bukan stem cell tapi sekretom. Gitu. Cuman nggak ngaku. Kalau sebenarnya coba kalau dokter yang ngaku, iya dok, saya disuruh sama atasan saya untuk mengakui itu stem cell. Dokter marah. Kamu dokter, kamu kerja di sini, kamu disumpah sebagai dokter. Saat kamu menjual stem cell ke pasien kamu, itu adalah bentuk pembohongan. Kamu menipu pasien kamu. Dokter marahin pada saat itu. Iya, dokter marahin. Jadi pada saat itu digelar perkara itu si DRL bilang, pada saat itu dokter itu marah-marah. Iya, dokter marah-marah ke dokter kamu yang kerja di situ. Jangan korbankan profesi kamu, mengikuti atasan kamu yang jelas menginginkan kamu untuk berbohong. Katakan apa adanya ke konsumen kamu. Pasien kamu datang, katakan ini bukan stem cell, ini sekretom dok. Ini sekretom bu. Gitu. Jangan karena kamu mencari rezeki di sini, kamu cari duit di sini, gitu. Kamu menghalalkan segala cara, gitu. Nah disitu Dokter marahin. Emang iya bener Dokter marahin guys. Tuh ceritanya. Nah disitu Dokter nasehatin, stop ya. Gitu, melakukan hal-hal seperti itu ke konsumen-konsumen kamu. Cari duit yang halal. Kamu kerja sama orang sejahat apapun di atasan kamu, ya. Kamu jangan ikut-ikutan, apalagi kamu juga berjilbab juga, gitu. Itu gimana ngembaliin duit orang-orang yang berharap yang disuntikin itu stem cell? Apa gak soro rek, gitu di akhiratnya. Sebagai sesama muslim Dokter nasihatin, gitu loh. Dan itu emang Dokter rekam, tapi Dokter nggak sebar. Kenapa? Sebagai bukti kalau kamu mulai macem-macem, Dokter punya. Dan itu bukan Dokter sebar, Dokter akan serahkan ke penyidik. Ya, soalnya kalau misalkan udah disebar terus dikasih penyidik bakalan angus. Jadi kalau bukti nah, itu jangan itu tetap Dokter pegang. Gitu. Jadi punya semua. Ya. Gitu. Ini jangan goyang sayang. Gitu. Ya, kamu agak masuk ke sini.
gitu. Jadi nggak mungkin Doti sebar, oke? Jadi udah pegang punya banget, gitu. Jadi kalau kamu mau ngeles kemana aja nggak bisa. Terus guys, ditanyakan. Jadi sebenarnya kamu punya SIP nggak? Saya punya SIP. Terus kenapa nggak kamu pajang? Kan itu kan harus terlihat di depan publik, di depan konsumen kamu yang datang. Nah, mulai daya ngelesnya keluar guys. Keahlian dia untuk ngeles keluar guys di RL ini. Gimana? Keluar dia. Saya taruh SIP saya di lantai 2. Di mana lantai 2 itu bisa diakses secara publik. On. Emang kalau ada konsumen datang, terus dia uculuk langsung naik ke lantai 2, gitu. Boleh nggak? Konsumen datang langsung naik ke lantai 2, boleh nggak? Ntar kalau diteriakin maling gimana? Gimana? Emang doktif bisa langsung naik ke lantai atas? Kan disuruh duduk di lantai 1. Udahlah, ya Allah, harus cuma istighfar aja, ya Allah, kayak begini amat sih ya. Gitu loh. Ojo ngeles, tapi dia ngakui di lantai 1 nggak ada. Bagus, jangan sampai nanti kamu bilang di lantai 1 ada, karena rekamannya semua ada. Ya, itu. Saksinya 2 hidup, masih hidup sampai sekarang, belum meninggoy, belum. Ya, saksinya 2 orang masih hidup. Kamu tidak ada yang namanya SIP di situ. Makanya Dotif katakan kamu tidak punya SIP karena tidak kamu letakkan di situ. Selesai perkaranya sampai di situ. Kalau kamu letakkan di situ, Doktif bisa lihat. Terus Doktif bilang, mana SIP kamu? Kamu nggak punya SIP, baru kamu bisa nuntut. Ya, kamu nggak naruh, nggak ada di situ, ya wajar Doktif bilang nggak ada. Nah, terus juga Doktif bahas, kenapa kok bikin surat izin praktik itu bisa di 9,5 jam? Nggak pernah ada. Kamu bilang kan, aturan yang terbaru itu bikin SIP bisa 12 jam. Prot. Gak ono DRL ya, bikin SIP itu paling cepat 2 minggu. Tapi mungkin di Indonesia ini cuma kamu yang bisa 9,5 jam. Ada kali universe lain. Hanya dia saja. Hanya seorang DRL yang bisa membuat SIP dalam waktu 9,5 jam. Salut. Dan itu pun kamu buat 1 hari menjelang podcast Denny Sumargo. Aneh nggak guys? Aneh nggak? Sedangkan selama ini dia selalu praktekkan tindakan-tindakannya dia di klinik-kliniknya dia. Tahan kan? Kenapa? Kamu baru bikin dong berarti. Terus yang kemarin-kemarin pakai surat izin praktek mana? Gitu. Itu juga Doktif sampaikan. Dan asal kamu tahu ya, yang pertama kali ngebocorin gak punya surat izin praktek itu Bang Hotman. Asal kamu tahu aja, Doktif sama Bang Hotman tuh begini. Ya, makanya Bang Hotman gak mau kan jadi lawyernya kamu. Minta dong Bang Hotman jadi lawyernya kamu. Ya, ayo. Sanggup kan bayar Bang Hotman? Hah? Doktif udah baca chat kamu ke Bang Hotman, gimana kamu ingin menyerang Doktif. Doktif udah baca semua. Ya, jadi DRL, Doktif. Tadi lucu pas mau selesai tadi. Ada nggak kata-kata terakhir yang ingin pelapor Dumas berikan? Tak pikir ngomongin ke si terlapor Dumas. Jadi Doktif bilang begini, saya ingin menyampaikan kepada terlapor Dumas, bukan ke terlapor Dumas. Bukan. Oh salah ya saya ya. Bukan. Maksudnya itu kepimpinan. Oh iya kepimpinan. Kalau gitu begini Pak Pimpinan. Sebagai kata terakhir, saya berharap keadilan itu ditegakkan. Kalau memang misalnya saya salah ya diproses. Tapi kalau nggak salah jangan disalah-salahin Pak Pimpinan. Itu. Oh ya udah selesai, udah sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah gitu. Doktif bilangnya guys. Nah kalau si DRL bilangnya begini, saya membuat laporan ini karena Doktif yang meminta. Tutut dong Doktif, tutut gitu ya.
Gitu ya daerah. Itu mulu yang diucapin berkali-kali. Kagak ada bahasan yang lain ya. Kagak ada bahasan yang lain. Hah? Tapi dia tadi pakai sepatu apa bakiak sih? Bakiak. Tinggi bener. Iya pakai bakiak. Daripada dia nanti kelihatan banget kayak si SS. Ular. Tinggi banget. Enggak dia pendek. Gitu bakiak dia. Pakai bakiak. Cuman kenapa sih kok di depannya dokter pada kayak ayam sayur semua? Ih, kabur guys, dia kabur ya. Gak mau. Maunya sembunyi-sembunyi kali ya ketemu sama dokter ya. Moh. Itu namanya mengkhianati kepercayaan masyarakat. Ora suti. Suti ora. Suti. Ora. Oh iya, ada berita baru. Apa? Yang katanya si Nepos itu Nepos, guys, itu Nepos tuh bukan akunnya dihack sama dia dinonaktifin. sengaja guys. Jadi kalau misalkan laporannya Nanti- diduga ya. Jadi diduga nih Diduga. ya Nepos. Ngapain pakai diduga Nepos? Oh iya, Nepos. Jadi kalau akunnya Nepos ini disita sama APH menjadi barang sitaan, nanti dia bisa ngeles. Udah dihack. Udah dihack itu. Udah ya. Jadi barang buktinya hilang deh. Gitu. Tuh guys, lagu lama kaset kusut. Udah tahu pos, berarti udah tahu strategi kamu. Licoanya, gitu, ya kan? Licoanya. Terus ada yang mencoba menghubungi ketua. Oh bukan, menunggu tinggi ID. Jadi gini, ada lagi informasinya guys. Jadi saudara Suneo ya, saudara Suneo. Ini Suneo nih ngomongin Suneo. Suneo menghubungi Nepos sebagai Markus. Kan Nepos kan terkenal sebagai Markus ya, Markusnya Begeng, Markusnya Ular, SS Ular, ya kan? Markusnya si Suneo. Ini beritanya valid A1 ya. Udah. Dia menghubungi Nepos. Pos, tolongin aku dong, aku terjepit nih. Tolongin dong, minta ke ID. Kenal nggak sama petinggi ID untuk nge-backup ID gitu. Untuk nge-backup ID, untuk meminta ID nge-backup Suneo gitu. Gitu guys. Terus akhirnya Nepos menelpon lah seseorang yang punya pabrik di mana suaminya adalah petinggi ID, meminta tolong buat bicara dengan suaminya. Pada saat berbicara dengan suaminya, kok matiin? Ih, pengenannya dikit. Oke, pada saat berbicara dengan suaminya nggak mau bicara. Jadi diminta bisa bicara dengan suaminya nggak mau. Kenapa? ID tidak bisa membantu Suneo. Turunkan. Ya. Jadi ID tidak bisa membantu Suneo. Sudahlah Suneo. Sudahlah Nepos. Ngapain sih nimbrung-nimbrung mulu ya, udah ya. Jangan minta-minta bantuan ke yang lain-lain, udah. Biarkan Suneo berjuang sendiri. Biarkan Suneo mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa sih Nepos kok kamu bela-belain orang yang sudah mengambil uang masyarakat ratusan miliar, triliunan, kok kamu bela-belain tuh? Untungnya kamu apa sih? Oh iya, kan Markus ya? Sekolah maksudnya. Hah? Sekolah. Kok sekolah siapa hubungannya? Ya, sekolah Markus. Nggak dia sama Markus, maklar kasus. Bukan sekolah. Plesetin, ada Nggak usah. aja gebrakannya. Nggak usah diplesetin, emang Nepos itu Markus. Karena apa? Karena dia nggak ada kerjaan guys, dia nggak punya perusahaan. Perusahaannya dia tuh situs gacor gitu ya. Gitu, nggak ada. Dia Jew to the doll gitu. Usahanya dia cuma Jew to the doll. Heran ya. Kenapa ya? Iya dendam banget karena dia mau serandotin nggak berhasil. Terus apalagi dia omongin Jew to the doll mulu. Jew to the doll mulu yang diomongin. Akhirnya kan dia diutik-utik mulu ya. Gitu. Maksudnya itu, udahlah dok, jangan ngomong-ngomongin tentang bisnis saya. Kan ketahuan akhirnya kan sama masyarakat. Gitu, kalau saya sebenarnya bukan pengusaha bener. Dan saya ini Markus beneran. Janganlah dok, kalau bisa diem aja deh dok. Gak mau. Hai Nepos, how are you? Akun kamu kenapa kamu nonaktifin? Takut disita ya?
Takut disita ya, Bos? Lagu lama kaset kusut. Pret. Iya, jadi kalian ya, Dotif ingetin, jangan pernah menyentuh yang namanya jutun dedor. Dok, prapitnya gimana? Goib. Bu, Prapitnya gimana? gara-gara Goib. diviralin sih, akhirnya jadi goib. Iya kan? Pokoknya no viral, no justice. Udah gitu aja. Ya, Nggak ada prapit guys. Buru-buru parpit. nggak ada. Debat di luar aja udah Kabur. Gimana lagi Materi prapit? prapitnya tuh apa sih? Coba Suneo, Doktif tanya. Materi prapit kamu tuh apa? Kan kamu belum jadi TSK. Kan? Emang kalau prapit mesti jadi tes kan? Ini salah satunya. Oh. Salah satunya sudah jadi TSK. Ada penyitaan yang tidak sah. Emang PMJ udah nyita apa? Kan belum apa-apa. Gitu loh. Oh, masalah MDP. Majelis Disiplin Profesi. Kan Doktif kan belinya sebagai konsumen, lu pengusaha bukan sebagai dokter pasien. Nggak ada urusan ini sama MDP, nggak ada urusan sama ID. Ini murni dugaan kasus pidana. Murni dugaan kasus pidana. Terus materi prapite ku opo, makanya akhirnya jadi batal. Paham nggak guys? Akhirnya apa? Batal. Dah, berarti ngomongin gitu aja. Begitu Doktif viralin, belar. Dah, takut kan? Takut ya maunya diem-diem kayak kasusnya Kartika Putri ya. Tiba-tiba kamu bilang, saya menang sambil pura-pura nangis gitu ya? Oh enggak, kalau sama Doktif nggak bisa. No. Kalau sama Doktif, apel loh gitu. Menjual gomorong. Mama komplit, kan kamu yang bilang lupa. Jangan lupa. Masa, tadi bilang gini. Kenapa sih ntar lagi? Oh pamit. Masa tadi bilang begini? Kenapa sih Doktif itu begitu mencecarnya saya sampai 78 kali sampai dihitungin sih Terus Doktif balikin lagi. Hello, kamu lupa kamu dulu yang awalnya menyerang personal Doktif. Dok, Lupa ya? Gak apa-apa. Kan kamu dulu yang menyerang personal Doktif. Dibilang anak buahnya Pakai sendok. Dokpeng itu anak buahnya HS lah, dibilang penyelundup lah Alkes, dibilang cerai lah, diceraikan suaminya, kan begitu. Emang kamu tahu kalau Doktif udah pisah dari mana? Enggak tuh, kenapa emangnya? Kan kamu yang duluan. Begitu Doktif balikin, tantrum. Doktif itu nggak akan nyentuh personal orang kalau sebelum Doktif yang disenggol duluan. Ya, DRL, camkan itu ya, camkan itu. Tuh, nggak akan pernah Doktif senggol personal orang yang bahkan begeng orang tuanya aja Doktif minta kalau bisa itu di take down, jangan, gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada urusannya. Siapa sih yang mau orang tuanya ada kelainan jiwa? Kita nggak mau guys. Jadi itu nggak ada urusannya. Gitu, kalau bisa di take down, gitu. Kan kalian yang kayak tikus yang mulai menyerang personalnya Dok. Tapi ada dua perbedaan statement dia. Yang satu di podcastnya ini dari dulu udah orang kaya. Ketika ada masalah, ngakunya orang. Kalau orang bohong gitu. Kalau orang bohong dia nggak akan ingat omongannya apa. Nggak akan konsisten. Kalian sebagai seorang netizen, cek omongannya Doktif. Dari zaman Doktif sebelum jadi seorang dokter detektif, ada nggak omongannya Doktif yang beda? Ada nggak? Doktif aktivis. Doktif ini terjun di lapangan yang resikonya besar. Doktif ini kalau sudah ke daerah yang resikonya tinggi, nggak balik nih resiko kemetongannya tinggi, Doktif tinggalin KTP. Tak. Jadi kalau kita nggak balik, kelihatan nih korbannya siapa nih yang meninggoy di medan jihad gitu. Siapa yang meninggoy di kita pada saat kita di aktivis ini gitu. Meninggoynya kita taruh KTP, itu Doktif. Nggak ada takutnya. Ini mau di depan mata aja Doktif jabanin loh. Apalagi cuman haters, mujair, geng tikus. Ya gak levelnya Doktif. Nepos, bukan levelnya Doktif. Gimana? Kasih paham? Paham. Kasih paham?
Paham. Ya. Paham. Gitu, jadi bukan levelnya adoptif. Oke ya guys ya. Udah